Baiklah teman-teman, setelah pada 2 subtema sebelumnya, kalian telah belajar mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada subtema kali ini, kalian akan mendengarkan materi tentang pemerataan pembangunan. Kalian harus tetap semangat dan tetap menjaga fokus kalian dalam mendengarkan buku audio ini ya. Selamat menyimak! Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Pemerataan pembangunan erat kaitannya dengan persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kondisi persebaran penduduk merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Arah pemerataan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebagai modal ekonomi nasional dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Pada tahun 2045, stok infrastruktur meningkat menjadi 70% dari PDB. Hal ini bertujuan untuk: pertama, meningkatkan konektivitas fisik dan virtual. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketiga, memenuhi prasarana dasar. Keempat, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan. Dan kelima, antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim termasuk kenaikan air laut. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Tidak heran apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan tugas aktivitas kelompok. Petunjuknya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 anggota. 2. Pada materi pemerataan pembangunan masih banyak hal-hal yang perlu digali. Carilah sumber yang terpercaya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pemerataan pembangunan. Kalian perlu memperhatikan poin-poin berikut ini. A. Penyebab pembangunan belum merata di Indonesia dilihat dari aspek geografis. B. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. C. Upaya pemerintah Indonesia yang telah dilakukan demi tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia. 3. Jangan lupa memberikan sumber informasi yang telah didapatkan. 4. Hasil pekerjaan dapat menjadi bahan diskusi bersama guru dan kelompok lain saat pembelajaran. Nah, untuk contoh pemerataan pembangunan di Indonesia, agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Papua adalah daerah yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan jembatan Yutefa di dekat Jayapura. Sekarang, kita kembali lagi ke pembahasan materi. Kalian akan mendengarkan pembahasan tentang kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Kondisi geografis negara Indonesia terdiri dari pegunungan, dataran rendah,
dataran tinggi, pantai, dan wilayah yang tandus seperti di Nusa Tenggara. Adanya potensi yang berbeda setiap wilayah menyebabkan Indonesia kaya dan memiliki ciri khas setiap wilayah. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan demi mendukung perekonomian suatu daerah. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang Indonesia tidak hanya luas, tetapi juga beraneka ragam dalam hal sumber daya hayatinya. Setelah kalian memahami konsep pemerataan pembangunan, kalian diharapkan mampu menganalisis kondisi pembangunan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengerjakan tugas aktivitas individu berikut ini. Langkah-langkahnya adalah: 1. Buatlah esai mengenai kondisi pembangunan di Indonesia. 2. Beberapa tema yang dapat menjadi pilihan yaitu pembangunan dalam berbagai bidang. Contoh pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, geografis, maupun sosial budaya. 3. Pilihlah salah satu tema di atas. 4. Kalian dapat mencari tahu informasi terkini tentang pembangunan di Indonesia untuk menunjang tugas yang akan kalian kerjakan. 5. Tugas dibuat di kertas folio bergaris atau dapat diketik menggunakan kertas HVS ukuran F4 dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12. Masih semangat kan? Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya sedikit lagi ya. Kekayaan alam yang dimiliki tidak selalu berdampak positif, namun juga menimbulkan kesenjangan antar daerah di Indonesia. Suatu daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai pendukung perekonomian di daerah setempat. Namun, ada beberapa daerah yang tidak dapat maksimal memanfaatkan potensi yang dimiliki karena beberapa faktor. Pemerintah memfasilitasi adanya lembaga keuangan yang bertujuan membantu mencukupi kebutuhan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemerataan ekonomi di setiap daerah. Teman-teman, demikianlah pembahasan pada bagian kali ini. Pada bagian selanjutnya, kalian akan lebih banyak mendengarkan materi mengenai lembaga keuangan. Adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, sekarang kalian akan mendengarkan pembahasan lembaga keuangan bank terlebih dahulu, teman-teman. Coba dengarkan bank-bank yang akan disebutkan berikut ini. Bank Indonesia, Bank BCA, Bank Permata, Bank BRI, Bank BTN, CIMB Niaga, OCBC NISP, Mandiri, BNI. Ada banyak lembaga keuangan perbankan yang ada di sekitar kita. Sekarang ini dunia perbankan berkembang pesat dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penarikan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan seperti menyimpan uang di bank, meminjam uang ke bank untuk keperluan usaha, dan melakukan pengiriman uang atau transfer. Sudahkah kalian memanfaatkan jasa perbankan? Jika belum, cobalah untuk menggunakan jasa tersebut. Pengertian bank.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Simpanan tersebut merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, penyalur atau perantara kredit, pencipta uang kiral, dan pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta sebagai pengedar uang. Fungsi dari bank adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan pelayanan masyarakat. Prinsip kegiatan bank adalah kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya yaitu: pertama, bank umum milik negara; kedua, bank umum milik swasta nasional; ketiga, bank umum milik swasta asing; keempat, bank umum milik campuran. Sedangkan jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dapat dikategorikan menjadi: pertama, bank sentral; kedua, bank umum; dan ketiga, bank perkreditan rakyat yang lebih dikenal dengan BPR. Sekarang kita beralih ke materi pemanfaatan produk perbankan. Pemanfaatan perbankan dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Kredit meningkatkan utility atau daya guna modal atau uang, meningkatkan utility suatu barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit dapat meningkatkan pendapatan nasional. Ada dua jenis kredit, yaitu kredit aktif dan kredit pasif. Kredit aktif diantaranya adalah: 1. Kredit rekening koran merupakan kredit yang diberikan pada nasabah dalam bentuk mutasi atau pemindah bukuan pada rekening nasabah. 2. Kredit reimburse atau letter of credit merupakan pinjaman yang diberikan ke nasabah atas pembelian barang dan yang membayar adalah bank. 3. Kredit accept merupakan pinjaman dengan mengeluarkan wesel yang diperdagangkan. 4. Kredit dokumenter merupakan kredit yang diberikan setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. 5. Kredit jaminan surat berharga membeli surat-surat berharga kepada nasabah dan sekaligus surat-surat berharga tersebut sebagai jaminannya. Lalu sekarang untuk jenis kredit pasif, diantaranya adalah: 1. Simpanan atau tabungan biasanya difasilitasi dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM. 2. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tidak menggunakan kartu ATM atau buku tabungan. Penarikannya menggunakan cek atau bilyet giro. 3. Deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka dengan syarat waktu tertentu, seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Nasabah tidak dapat menarik uang yang sudah didepositokan dari bank sebelum masa jatuh tempo. Teman-teman, sekarang kita bahas lebih mendalam terkait jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa yang ditawarkan diantaranya adalah: 1. Transfer uang, yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah. 2. Melakukan inkaso atau penagihan, yaitu pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran
atau akseptasi kepada pihak lain. 3. Menerbitkan kredit card atau kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran apabila nasabah melakukan transaksi pembelian. 4. Traveler's check adalah sejenis cek yang dikeluarkan bank untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi-transaksi selama mereka dalam perjalanan. 5. Jasa pembayaran seperti jasa pembayaran rekening listrik, telepon, uang sekolah atau SPP, pembayaran pajak, dan pembayaran uang denda. 6. Clearing adalah suatu proses penyelesaian pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai lembaga keuangan bank, kalian harus menyelesaikan tugas aktivitas kelompok berikut ini. Petunjuknya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok secara berpasangan atau satu kelompok terdiri dari 2 orang. 2. Setelah mempelajari materi lembaga keuangan bank, terdapat beberapa materi yang perlu dipelajari lebih lanjut. 3. Sebutkan pengertian dan juga contoh dari jenis-jenis berikut ini. Bank sentral, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank umum, Bank umum milik negara, Bank umum milik swasta nasional, Bank umum milik swasta asing, Bank umum milik campuran. Kerjakan dalam bentuk tabel ya. 4. Presentasikan hasil diskusi dan mintalah bimbingan guru. Selamat mencoba menyelesaikan aktivitas kelompoknya ya. Demikianlah materi lembaga keuangan bank. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan materi lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank. Selain bank, masih ada beberapa lembaga keuangan bukan bank disingkat LKBB. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Beberapa lembaga keuangan bukan bank di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan bergerak dalam bidang-bidang usaha berikut. A. Usaha sewa guna usaha atau leasing company, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah. B. Usaha pembiayaan konsumen, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. C. Usaha kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. D. Usaha penyertaan modal atau modal ventura adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Lembaga yang kedua adalah asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Dana yang dihimpun perusahaan asuransi umumnya diinvestasikan dalam surat berharga atau dipinjamkan kepada pihak lain. Beberapa contoh perusahaan asuransi di Indonesia antara lain Asuransi Bumi Putra, Asuransi Sosial Tenaga Kerja, Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kesehatan Indonesia, Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Sekarang ini banyak sekali bermunculan perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jaminan bagi nasabahnya. Sehingga dikatakan perusahaan asuransi memiliki peranan yang penting, antara lain A. Menambah lapangan kerja bagi masyarakat. B. Mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. C. Mengurangi kerugian yang ditanggung masyarakat. D. Memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Lembaga yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Landasan ideal yaitu Pancasila. Landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Dan landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi adalah sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, kemandirian, dan pembagian SHU secara adil. Berikut jenis-jenis koperasi yang perlu kalian pahami. Koperasi berdasarkan jenis usaha. Ada beberapa jenis koperasi, yaitu: pertama, koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen. Kedua, simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki bentuk usaha melayani para anggota untuk menabung dan meminjam dengan bunga yang ringan. Ketiga, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Kelima, koperasi serba usaha atau disingkat KSU adalah koperasi yang memiliki berbagai macam usaha. Selain berdasarkan jenis usaha, koperasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat, yaitu: pertama, koperasi primer adalah koperasi yang memiliki jumlah anggota minimal 20 orang. Setiap anggota harus memenuhi syarat anggaran dasar dan tujuan yang sama. Kedua adalah koperasi sekunder, yaitu koperasi yang memiliki anggota beberapa koperasi atau gabungan beberapa koperasi primer. Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan dana pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain, bank, dan lainnya. Teman-teman, untuk memahami materi koperasi lebih lanjut, kerjakanlah tugas aktivitas individu berikut ini. Langkah-langkahnya adalah: 1. Carilah materi tentang yang berkaitan dengan koperasi. Seperti A. Tujuan koperasi, B. Prinsip koperasi, C. Jenis dan contoh koperasi, D. Bagaimana pengaruh adanya koperasi bagi kelangsungan kehidupan masyarakat? 2. Catat hasil pekerjaanmu di lembar kerja. 3. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. 4. Mintalah masukan dan bimbingan guru. Sekarang, kita lanjutkan kembali pembahasan materinya ya. Lembaga yang keempat yaitu Perusahaan Umum Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak seperti perhiasan, baik itu emas dan perak, barang-barang elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, ataupun barang yang tidak bergerak, contohnya tanah dan bangunan. Tujuan pegadaian untuk membantu rakyat kecil dengan memberikan kredit atau pinjaman agar terhindar dari kreditor liar yang lebih dikenal dengan lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi.
Setelah mendengarkan pembahasan mengenai lembaga keuangan bukan bank, kalian harus mengerjakan tugas aktivitas individu. Petunjuk pengerjaannya adalah 1. Lakukanlah wawancara terkait jasa keuangan baik itu koperasi, pegadaian, asuransi, maupun pembiayaan. 2. Wawancara dapat dilakukan dengan pengurus atau anggota lembaga keuangan tersebut. 3. Laporkan hasil wawancara yang dilakukan dengan orang lain yang memahami tentang kegiatan keuangan sistem asuransi atau perbankan. 4. Poin-poin yang perlu ditanyakan adalah proses pelayanan dan informasi terkait lembaga keuangan tersebut. 5. Laporan wawancara diketik menggunakan kertas HVS ukuran A4 dengan huruf Times New Roman ukuran 12, disertai bukti berupa foto dokumentasi wawancara. 6. Hasil wawancara dikumpulkan sebagai salah satu proyek. Teman-teman, demikianlah pembahasan materi mengenai lembaga keuangan bukan bank pada bagian ini. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan pembahasan tentang manfaat dari lembaga keuangan. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, teman-teman. Manfaat lembaga keuangan. Apa yang kalian ketahui tentang manfaat lembaga keuangan? Apakah kalian merasakan keuntungan atas pelayanan yang diberikan lembaga keuangan? Menurut kalian, apakah lembaga keuangan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan ini memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Lembaga keuangan dapat meminimalisir adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi, karena masyarakat tetap difasilitasi untuk kegiatan simpan pinjam guna memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan kehidupannya. Lembaga keuangan merupakan salah satu sarana pokok dalam kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan diperlukan agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. Nah, sekarang kalian akan mendengarkan potongan artikel dari www.ukmindonesia.id. Dengarkanlah dengan seksama ya. Kredit Usaha Rakyat atau KUR Mikro di Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha, plafon kredit sampai dengan Rp25 juta dengan tingkat biaya jasa atau suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga lebih murah dari harga yang berlaku di pasaran untuk produk pinjaman sejenis yang umumnya mengenakan biaya jasa 1-1,5% per bulan atau 12-18% per tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM masyarakat dan mengembangkan usaha masyarakat Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, lembaga keuangan mempunyai peran dalam mengembangkan UMKM yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Untuk memahami kebermanfaatan lembaga keuangan lebih jelas, kalian selesaikanlah tugas kelompok berikut ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 2 orang. 2.
carilah informasi dan bacaan terkait manfaat layanan lembaga keuangan. Kalian dapat mengakses internet untuk menemukan informasi terbaru. 3. Uraikan manfaat lembaga keuangan dan analisislah kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan. 4. Tuliskan hasil diskusi di lembar aktivitas. Setelah selesai, tukarkan dengan kelompok lain untuk bertukar pikiran hasil diskusi. Selain tugas aktivitas kelompok, kalian diminta juga untuk menyelesaikan tugas aktivitas individu dengan petunjuk sebagai berikut. 1. Perhatikanlah lembaga keuangan di lingkungan sekitar rumahmu. 2. Setelah memperhatikan, tuliskan opini yang berkaitan manfaat lembaga keuangan dalam keluarga. 3. Lembaga keuangan dapat berupa pelayanan lembaga bank, koperasi, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. 4. Ceritakan jasa apa yang sudah pernah digunakan di lingkungan keluargamu. Misalnya, menabung di bank, simpan pinjam di koperasi, atau menggadaikan suatu barang. 5. Tulislah opini dalam kertas folio bergaris minimal 1 halaman. Refleksi. Setelah mempelajari materi lembaga keuangan, banyak hal baru yang dikembangkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Indonesia. Salah satunya adalah bidang perekonomian. Nilai apa yang dapat kalian ambil dari materi tersebut? Sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Menurut kalian, bagaimana cara memanfaatkan kemudahan pelayanan lembaga keuangan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Apakah kalian merasakan adanya kemudahan pelayanan lembaga keuangan? Teman-teman, pembahasan materi subtema C telah selesai sampai di sini. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan materi dari subtema baru, yaitu mengenai konflik dan integrasi. Semakin menarik bukan pembahasannya? Oleh karena itu, tetaplah fokus dan jaga semangat kalian ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.